Silakan duduk, puji Tuhan. Kita masuk di minggu terakhir di bulan Juli. Dan saya percaya sepanjang bulan ini saudara menikmati berkat Tuhan. Katakan amin. Dan ini juga di momen-momen persiapan untuk masuk di musim yang baru buat mahasiswa. Jadi saya yakin di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini sedang banyak mahasiswa baru yang pindah ke kota Makassar dan mulai berkuliah dan mulai tinggal di kota ini. Maka siapkan hati kita untuk menyambut saudara-saudara yang baru yang akan berjemaat bersama dengan kita. Bolehkah kita kasih tepuk tangan buat semua yang hadir, yang baru pertama kali hadir. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya tadi malam lambungnya tidak nyaman gitu, muntah-muntah. Pagi juga masih tidak nyaman. Tapi saya yakin firman Tuhan tidak kurang kuasanya, tetap sama untuk menjamah dan melawat setiap kita. Katakan amin. Hari ini saya mau bicara masih tentang disiplin. 1 bulan ini gereja kita sedang belajar tentang disiplin rohani. Boleh next slide. Kenapa ini penting? Karena saya selalu percaya dulu waktu saudara, badan saya gini-gini dulu pemain basket saudara. Kalau saudara tidak percaya nanti saya kasih tunjuk fotonya. Tapi dulu pelatih saya selalu bilang begini, latihan kita, persiapan kita itu menentukan kemenangan kita. Dan ternyata dalam hidup kita, saudara tahukah bahwa seringkali kekuatan kita tidak terlihat pada apa yang kita lakukan hanya di hari Minggu saja. Tapi kekuatan rohani kita itu terlihat dari apa yang tidak orang lihat, yang kita lakukan di hari Senin sampai Sabtu kita, yaitu disiplin kita untuk menjaga kerohanian. Makanya kita sedang diajarkan untuk melatih hal yang prinsip ini, bahwa kedisiplinan itu kunci kita mengalami pertumbuhan, kekuatan dan sebagainya. Selama 1 bulan saudara sedang diingatkan untuk dengan sengaja, sama-sama katakan dengan sengaja. Kata kuncinya harus dengan sengaja. Karena kerohanian tidak bertumbuh dengan sendirinya. Harus disengaja. Nah, 4 minggu saudara belajar, minggu pertama Bapak Gembala mengajarkan tentang disiplin memberi persembahan. Bahwa persembahan itu adalah ibadah. Persembahan adalah korban. Saya pernah melayani di Kupang. Setiap tahun bulan 10 saya usahakan ada waktu untuk misi. Saya ke daerah sendiri, bayar sendiri, pesawat sendiri, hotel sendiri. Karena saya mau melayani di daerah-daerah, punya hati buat pelayanan misi. Nah waktu saya melayani di Kupang, saya sudah bilang, saya kan agenda sendiri. Saya dana sendiri. Jadi tidak perlu dikasih PK, saya juga nggak mau persembahan. Jadi saya bilang nggak usah ada persembahan lah, kita KKR saja. Di situ saya baru diajarin, pendetanya bilang begini, oh enggak bisa Pak, mungkin dia lebih banyak belajar dari saya. Dia bilang begini, ibadah itu identik dan esensinya adalah korban. Baru saya ngeh juga, di perjanjian lama bangsa Israel itu beribadah dengan membawa korban. Di perjanjian baru korban bukan dihilangkan, tapi mulai diganti dengan bagaimana memberi hidup kita. Nah hari ini saudara diajarkan memberi persembahan, karena persembahan itu adalah korban kepada Tuhan. Bukan tentang uangnya, tapi tentang bagaimana kita memastikan hati kita untuk tetap mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Katakan amin. Saudara kalau kelewatan, pelajari minggu pertama bahwa persembahan, perpuluhan itu adalah ibadah yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai disiplin rohani. Minggu kedua, Ibu Gembala mengajarkan tentang firman. Baca dan renungkan firman. Firman itu kekuatan. Sekolah minggu itu ngajarin sesuatu yang sangat fair. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari. Tidak pernah dipaksa, kalimatnya bagus tahu. Dia bilang begini, kalau mau tumbuh, sama-sama tanya kiri kanan, bilang mau Joko bertumbuh. Nah kalau mau kau bertumbuh, Anda sekolah minggu kasih tahu kita bilang baca firman Tuhan. Jadi kalau mau kita bertumbuh tidak ada cara yang lain, bahwa firman itu adalah benih yang dimana Tuhan bisa tumbuhkan banyak buah-buah rohani dalam kehidupan kita. Saya tidak akan ulang banyak, baca dan juga saudara bisa nonton di YouTube kalau saudara ketinggalan. Minggu ketiga, kehidupan berdoa. Kita bersyukur gereja kita mulai membangkitkan pembicara-pembicara lokal, ada Pak Hans, ada Pak Mario, ada Pak Niko, boleh kasih tepuk tangan, ada Ibu Tirza dan yang lain-lainnya. Dan urapannya tidak kalah tuh sama Bapak Gembala, haleluya.
Minggu lalu saya diberkati sekali, saya percaya saudara diberkati. Pak Hans dan Pak Mario ngajar kita begini, bahwa doa itu bukan sarana untuk meminta, tapi doa itu adalah sarana untuk terhubung. Bahwa doa itu membawa kita connect dengan Tuhan. Dan di dalam konektivitas itu kita menerima kekuatan, menerima hal-hal baru dari Tuhan. Dan seperti halnya manusia tidak hanya hidup dari roti tapi dari firman. Saya percaya bahwa nafas hidup orang percaya adalah doa. Yaitu terhubung dengan Tuhan. Wah, 3 minggu ini saya sangat diberkati. Saya berdoa saudara diberkati juga. Nah, harusnya minggu keempat temanya itu adalah disiplin dalam persekutuan. Tentang kita melibatkan diri dalam persekutuan orang percaya. Alkitab kan mengajarkan kita jangan meninggalkan persekutuan orang percaya. Harusnya judulnya disiplin dalam persekutuan. Ibadah, komsel dan sebagainya. Tapi waktu saya persiapkan, waktu saya dengarkan firman Tuhan 2 minggu lalu, 3 minggu lalu tentang doa dan firman, Tuhan seperti taruh di hati saya bahwa ada satu hal yang esensi, satu hal yang prinsip yang harus kita mengerti agar kita dapat dengan tekun melakukan disiplin rohani. Hari ini saya mau bagi kepada kita, boleh tampilkan judulnya. Saya merenungkan dan ternyata jangan-jangan memang kasih kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, itu harus dilakukan dan dilatih dengan sengaja. Didisiplin. Tanpa hati yang mencintai Tuhan, tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Biar pendeta berbusa-busa aja kita baca firman. Kita tidak akan pernah tertarik untuk baca firman. Biar pendeta sampai sikat lilin di atas mimbar. Untuk ajar kita berdoa. Kalau kita tidak cintakan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu betapa pentingnya berdoa. Jadi ternyata lebih dari disiplin rohani yang kita diminta untuk lakukan untuk menjaga diri kita. Ada satu akar yang penting, satu disiplin yang penting yang menjadi esensi dan prinsip supaya saudara dengan kesadaran penuh mau melakukan disiplin yang lain, yaitu adalah begini, kita harus melatih diri kita setiap hari mencintai Tuhan. Markus 12 ayat 30, saudara ingat, Yesus bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Waktu saya baca ini saya pikir-pikir, kenapa kita itu diperintahkan untuk mengasihi Tuhan? Kenapa kasih itu harus diperintahkan, harus disuruh? Karena memang kasih kita kepada Tuhan tidak akan bertumbuh dengan sendirinya. Hanya karena saudara percaya kepada Tuhan, tidak otomatis saudara mengasihi Tuhan. Hanya karena saudara tiap minggu pergi ke gereja, tidak secara otomatis saudara punya cinta kepada Tuhan. Makanya Yesus harus berperintah, ayo dong cinta Tuhan. Ayo dong kasihi Tuhan. Karena ini bukan cuma sekedar tanggung jawab, tapi ini semua disiplin yang harus dilakukan dengan sengaja, katakan amin. Saya merenungkan ternyata mencintai Tuhan itu harus dilatih. Sama seperti kalau saudara punya konsep tentang pernikahan, next slide. Bukankah hubungan itu harus diusahakan, betul? Tidak pernah ada pernikahan yang bertahan dengan harmonis, yang bertahan dengan hangat tanpa usaha. Kita mau dengar kesaksian dari Bapak Ibu yang menikah mungkin sudah 50 tahun, 35 tahun, 25 tahun. Mungkin dia bilang kadang berkelahi tonji, kadang baku tampar tonji, kadang baku tendang-tendang tonji. Tapi karena namanya cinta harus diusahakan, bukan begitu? Harus disengaja. Istri saya hari ini lagi suka banyak belajar. Kasih tepuk tangan buat istri saya. Sekarang dia suka ngajarin saya, bilang, "Pak, ini saya baru baca, walaupun belajarnya di TikTok enggak apa-apa, yang penting kemajuan." Katanya salah satu penyebab dari perceraian, ada 5 penyebab perceraian. Salah satu penyebabnya adalah pisah kamar. Saya bilang, kita udah pisah kamar Ji. Bukan begitu. Maksudnya waktu suami istri pisah kamar, mereka terbiasa masing-masing dengan dirinya. Yang satu sibuk dengan urusannya, yang satu sibuk dengan urusannya. Akhirnya lama-lama komunikasi tidak ada, hubungan tidak ada.
tidak pernah ngobrol, tidak pernah baku tanya. Lama-lama bukan karena perkelahian, bukan karena selisih paham, bukan karena tidak cocok, tapi karena kasih yang mulai dingin. Jadi dia ajar saya, bilang kita mesti sering ngobrol-ngobrol. Saya bilang, ayo baik kita ngobrol terus. Tapi bukankah hubungan itu harus diusahakan? Hubungan tidak terbangun dengan sendirinya. Cinta kita kepada Tuhan tidak hanya terjadi hanya karena kita datang ke gereja di hari Minggu saja. Tapi ketika kita sadar kita punya tanggung jawab untuk bangun hubungan dengan Tuhan, bukan begitu? Cintamu kepada Tuhan tidak akan bertumbuh dengan sendirinya. Sama-sama katakan harus diusahakan. Sama-sama katakan harus dilakukan dengan sengaja. Yesus menegur jemaat di Efesus, next slide. Dalam Wahyu 2 ayat 1-5, saudara baca 4 ayat sebelumnya. Di Wahyu 1 dikatakan bahwa jemaat di Efesus itu melakukan tanggung jawabnya dengan luar biasa. Melakukan pelayanannya dengan hebat. Mereka itu giat melayani, bertekun dalam pengajaran, bekerja dengan giat. Oh sekarang kalau ada gereja di kota kita dengan standar seperti Efesus, mungkin kita akan berbangga bahwa ini gereja dengan pelayanan terbaik. Jadi Efesus itu terkenal dengan apa yang mereka lakukan buat Tuhan. Mereka bahkan melawan pengajaran-pengajaran yang sesat. Tapi dengan semua kehebatan yang mereka lakukan, Tuhan tegur mereka. Dikatakan di ayat 4, semua sudah kamu lakukan, namun demikian aku mencela engkau, dicela. Bukan karena kurang kerja buat Tuhan, bukan karena kurang melayani, bukan karena kurang memberi, bukan karena kurang bersungguh-sungguh dalam pelayanan. Dicela karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Oh ini mengerikan. Salah satu penyakit terparah atau terbesar dalam gereja adalah kita dapat melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kita tidak sedang mencintai Tuhan. Hanya karena jadwal pelayanan kita penuh, semua pelayan Tuhan dengar. Bukan berarti otomatis kamu mencintai Tuhan. Saya kemarin ngajar di servant camp, saya bilang begini, kita bisa 10 tahun jadi orang Kristen, tapi 10 tahun tidak pernah mengalami Tuhan. Kenapa? Senin sampai Sabtu tidak pernah berdoa, berdoanya cuma di gereja hari Minggu jam 10 pagi. Itu pun sampai di gereja jam 10 pagi, waktu lagu praise, soraklah, haleluya. Tapi waktu firman Tuhan, poin keberapa ini? Masih poin 1. Saudara bisa 10 tahun pergi ke gereja, tapi 10 tahun tidak pernah mengalami apa-apa. Kenapa? Karena Senin sampai Sabtu tidak pernah dengar firman. Tapi di hari Minggu yang waktunya kita dengar firman, kita tidak kasih waktu betul-betul. Kita main HP, haleluya. Puji-puji Shopee, nanti dulu itu Bu. Karena kalau kau udah dengar firman Tuhan sekarang, belum tentu kau dengar firman Tuhan nanti. Jadi bukankah cinta kita kepada Tuhan, gairah, kehausan akan Tuhan, itu harus didisiplin. Harus disengaja. Nah, jemaat di Efesus melakukan semua tanggung jawab mereka, tapi mereka mengerjakannya tidak lagi dengan cinta. Tidak lagi dengan kasih. Oh, saya pikir-pikir ini kalimat bagus sekali. Kalau saudara mau rekam silakan, saya angle kanan. Jangan-jangan Tuhan bisa puas dengan pelayanan kita, tapi Tuhan sedih dengan hati kita. Oh, pelayanan kita excellent. Oh, saya berdoa di GBI Hope. Semoga kamu lebih jaga hatimu, lebih daripada kualitas pelayananmu. Tuhan bisa puas dengan pelayanan kita, tapi Tuhan sedih melihat hati kita. Kenapa? Karena hati kita tidak lagi digerakkan oleh cinta kepada Dia. Semuanya rutinitas, semuanya tanggung jawab. Dan Tuhan jauh lebih tertarik pada hati kita, katakan amin. Orang tua, kalau hari ini, setiap hari kita bisa kirim uang buat anak kita, yang mungkin lagi merantau anaknya, kirim uang buat anak kita. Kirim 100, kirim 200, kirim 500. Setiap hari kita punya uang, kita kirim terus. Anak kita terima uang kita, tapi dia lebih butuh kita daripada uang kita, betul? Kita kasih uang tapi kita gak pernah telepon, kita gak pernah tanya, kita gak pernah peduli. Dia terima uang kita, tapi dia gak terima pribadi kita. Begitu pula sebaliknya. Kita bisa kasih uang buat orang tua setiap bulan. Kita bisa kirim uang buat orang tua. Orang tua terima uang kita, tapi saya percaya semua orang tua merindukan anaknya lebih daripada apa yang anaknya bisa berikan. Betul? Bukankah Tuhan terima persembahan kita? Dia terima. Bukankah Tuhan terima penyembahan kita? Dia terima. Bukankah Tuhan menerima pelayanan kita? Dia terima.
Tapi dia jauh merindukan kita lebih daripada apa yang kita buat buat dia. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Hati-hati. Yang pertama, kenapa cinta kepada Tuhan harus didisiplin? Karena mencintai Tuhan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Harus diajar, harus dilatih, harus dibiasakan. Saya kemarin ngajar, ada orang yang bilang, saya itu tidak bisa dipaksa berdoa. Ada orang yang paksa dirinya setiap hari harus berdoa. Saya kalau dipaksa tuh kayak bagaimana dia kayak terpaksa aku rasa. Ada yang tidak bisa dipaksa baca firman, ada yang disuruh baca 5 pasal. Saya tuh tidak bisa, saya kayak bukan kak diriku. Tapi saya mau bilang begini, saya punya orang tua rohani bilang begini, kalau minum obat saja harus dipaksa. Bangun pagi harus dipaksa. Lari pagi harus dipaksa. Kerja tugas dipaksa. Masuk kuliah dipaksa. Jangan-jangan urusan rohani. Kadang kala Tuhan harus ajar kita terpaksa. Lalu kita mulai biasa, dan lama-lama terbiasa. Katakan amin. Jangan-jangan harus didisiplin, Pi. Dia bilang, tidak bisa saya dipaksa diriku berdoa, tapi kok tidak pernah berdoa. Tidak bisa kepaksa diriku baca firman Tuhan, tapi kok tidak pernah baca. Yang pertama, cinta kepada Tuhan harus disengaja dan dilatih. Yang kedua, kenapa kita harus mendisiplin diri kita mencintai Tuhan? 1, cinta kepada Tuhan tidak tumbuh sendiri. 2, karena hari ini dunia setiap hari berusaha untuk menarik kita mencintai hal lain selain Tuhan. Tahukah saudara bahwa jangan-jangan saya pikir begini, masalah utamanya bukan hanya next slide, kita berhenti mencintai Tuhan, atau kita sulit mencintai Tuhan. Tapi masalah utamanya begini, kenapa kita harus disiplin diri kita mencintai Tuhan? Karena kita punya hati ini terlalu mudah mencintai hal yang lain selain Tuhan. Kita gampang sekali mencintai hal lain selain Tuhan, percaya saya. Kita lebih gampang mencintai kita punya pekerjaan, Pak. Kita lebih gampang mencintai kita punya usaha, kita punya keberhasilan, kita punya uang, kita punya kebanggaan, kita punya diri, lebih daripada mencintai Tuhan. Setiap hari itu dunia lagi berusaha rebut kita punya hati, supaya kita punya hati tidak berfokus untuk cinta pada Tuhan, tapi cinta pada diri kita sendiri. Saya jujur ya, saya jujur. 1 bulan, 2 bulan yang lalu, saya selalu ngobrol sama istri saya kok gak damai sejahtera, kenapa? Saya mulai merasa terganggu. Kalau minta maaf, saya harus jujur. Saya mulai merasa terganggu kalau kita punya kualitas pelayanan turun. Saya mulai merasa terganggu kalau ada jemaat yang 1 bulan tidak pergi gereja. Saya mulai merasa terganggu kalau saya minta maaf, manusia di kodong yang di depan ini masih makan roti, masih makan daging dengan babi tadi malam. Maksudnya, saya masih terganggu kalau saya lihat ada pelayanan yang lebih baik. Gereja yang lebih maju, masih ada perasaan itu. Lalu malam-malam saya merenung, saya berdoa, Tuhan taruh kalimat di hati saya begini, wajar. Karena kita punya hati ini terlalu gampang mencintai hal-hal yang lain. Saya cenderung lebih mencintai pekerjaan Tuhan lebih daripada pribadi Tuhan. Kemudian saya mulai catat di note saya bilang, Tuhan, kalau di dalam saya punya hati, dia ada satu bagian, apapun bagian itu, yang membawa saya lebih mencintai pelayanan saya, pekerjaan Tuhan, lebih daripada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau. Hancurkan Pak bagian itu. Beranikah saudara berdoa begini? Kalau ada sesuatu yang saudara banggakan, yang saudara sayangi, yang saudara cintai, lebih daripada Tuhan, saudara kemudian berdoa, Tuhan, kalau sesuatu itu saya cintai lebih dari Engkau, tolong hancurkan itu, saya tidak mau. Karena setiap hari kita punya hati itu terlalu gampang untuk mencintai hal-hal lain selain daripada Tuhan. Hati-hati, kita bisa mencintai, kita punya kenyamanan daripada Tuhan. Buktinya apa? Kalau ibadah pagi jam 10, kadang setengah 10 masih berat kepala tak diangkat. Kadang masih dirasa, bilang ada nyaman ini kalau pakai selimut tidur lagi. Ada di ibadah sore. Sebentar sore mau ibadah, lupa angkat ke jemburanku, angkat dulu jemburanku. Setelah diangkat, ada yang jatuh, dicuci ulang. Pas mau pergi gereja, setengah 7, minggu depan deh. Kita terlalu gampang untuk mencintai segala sesuatu selain dari Tuhan. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati. Kita lebih mencintai pelayanan kita, mencintai pekerjaan kita lebih dari Tuhan. Waktu ada jemaat yang pergi dari gereja, saya sedih sekali.
Tapi Tuhan ingatkan saya, bukankah bahkan jiwa jemaat juga bukan milik kita, milik Tuhan. Harusnya kita tidak begitu kecewa, seperti sama halnya kita sedih ketika kita mulai kehilangan hubungan dengan Tuhan. Hati manusia selalu punya tahta. Pertanyaannya, siapa yang duduk di sana? Kenapa kita harus disiplin diri kita mencintai Tuhan? Supaya di tahta itu hanya Yesus yang duduk di sana. Bukan kita punya ego, bukan kita punya ambisi, bukan punya kita kepentingan dan sebagainya. Hati-hati, maafkan. Kita bisa lebih mencintai istri kita lebih daripada mencintai Tuhan. Kita kompromi pada kebenaran hanya karena kita gak mau cekcok sama istri. Bukan berarti saya ajar untuk saudara ribut sama istri untuk kebenaran, bukan. Tapi kita punya tanggung jawab sebagai suami untuk mengajarkan apa yang benar. Hanya karena saya mencintai kamu, saya gak mau kompromi dengan apa yang benar. Bapak-bapak katakan amin. Susah aminnya yang kayak ini, nanti kita bahas di Hopman. Ibu-ibu, hati-hati. Kita bisa lebih mencintai anak kita lebih daripada mencintai Tuhan. Kita bisa mencintai komunitas kita lebih daripada mencintai Tuhan. Kita bisa mencintai uang kita, hobi kita. Ini kan Ibu Feni sama Pak Niko lagi buka spa ini. Kasih tepuk tangan. Usahanya Tuhan berkati. Tapi kita bisa lebih pilih kenyamanan kita. Ayo ibadah hari Jumat, dede, waktu spa itu kalau Jumat. Diskon lagi. Pak Niko mau kesaksian sebentar. Kita jujur, setiap hari dunia sedang berusaha untuk merebut hati kita dari Tuhan. Kalau kita tidak sengaja disiplin diri kita akan mencintai hal lain lebih dari Tuhan. Saudara buka HP saudara, sekarang banyak iklan. Lihat ini. Ayo ikut ini. Ayo gabung di sini. Ayo kerjakan ini. Sekarang musuh besar gereja bukan sesama gereja lagi, bukan agama lagi. Musuh besar gereja adalah apa? Hobi, betul? Sekarang gereja kalah sama CFD. Sekarang gereja kalah sama morning run. Sama sepeda. Kesenangan. Maafkan saya. Tapi saudara harus disiplin diri saudara untuk cinta Tuhan lebih daripada apapun. Saudara cintai istrimu karena saudara mencintai Tuhan. Saudara cintai anakmu karena saudara mencintai Tuhan. Kalau saudara mengizinkan keluarga untuk hidup dalam hal yang tidak benar atas dasar cinta, saudara sedang tidak mencintai Tuhan. Ingat, kita bisa mencintai pekerjaan, bisa mencintai uang, ada diskon sana, diskon sini. Sosial media sekarang lagi berusaha untuk merebut hati kita. Sama seperti algoritma. Saudara sadar enggak? Kalau saudara buka Instagram, saudara buka TikTok, apa yang saudara sering nonton, itu yang sering muncul, betul? Yang saudara lebih sering lihat, yang sering muncul. Ini karena lagi Piala Dunia, saya punya FYP semua bola terus, Haaland terus, Messi terus. Apa yang sering kita buka, itu yang sering muncul. Nah, kalau saudara nggak disiplin diri saudara untuk terus datang pada Tuhan, nggak akan mungkin muncul dengan sendirinya. Kalau saudara lebih sering dengan hal yang duniawi, maka hidup kita yang sering muncul juga hal duniawi. Makanya kenapa kita gampang tinggalkan ibadah? Kenapa kita gampang tinggalkan tanggung jawab pelayanan? Karena kita nggak terbiasa untuk disiplin diri kita mencintai Tuhan. Kenapa kita gampang banget? Minggu depan ibadah deh. Bukan karena gereja butuh saudara untuk kursi panas tanpa saudara. Tapi saudara yang butuh Tuhan. Disiplin dirimu, cari Tuhan. Katakan amin. Next slide. Karena kalau kita tidak dengan sengaja mencintai Tuhan, kita akan dengan sengaja mencintai dunia. Kalau saudara tahu persis, next slide. Tidak ada hasil yang hebat tanpa latihan yang taat. Atlet saja harus latihan. Kalau dia nggak latihan, susah jadi juara. Semakin hebat latihannya, semakin besar potensi juara. Semakin taat dia, semakin hebat hasilnya. Atlet harus latihan. Harus disiplin. Supaya dia bisa mencapai tujuan.
Tidak ada musisi yang hebat tanpa disiplin yang taat. Betul Pak Richard. Dan musisi-musisi yang lainnya. Kalau mau punya kemampuan, mesti latihan. Tidak bisa berharap jago tiba-tiba dari mimpi. Saya mimpi tiba-tiba saya main dengan Iwan Fals. Tidak bisa. Harus latihan. Nah kenapa seringkali kita bermimpi dekat dengan Tuhan. Erat dengan Tuhan. Berkualitas dengan Tuhan. Tapi kita nggak disiplin diri kita untuk mencintai Tuhan setiap hari. Kita lebih mencintai pekerjaan kita. Lebih mencintai kesenangan kita. Lebih dari Tuhan. Saya mau bagi beberapa disiplin untuk melatih kita mencintai Tuhan. Saya renungkan, saya pakai untuk saya pakai untuk keluarga saya berdoa saudara bisa pakai untuk keluarga saudara dan pribadi saudara. Yang pertama, disiplinlah diri kita untuk memilih Tuhan. Selalu pilih Tuhan lebih dulu sebelum yang lain. Katakan amin. Belajar untuk utamain Tuhan. Disiplin gak terjadi satu malam, tapi harus berulang. Gagal hari ini, coba besok lagi. Disiplin itu latihan. Memang kita tidak terlatih dalam satu malam. Tapi latihan membangun kebiasaan, kebiasaan membangun gaya hidup. Sekarang, kejatuhan tidak terjadi dalam keputusan yang besar. Kejatuhan terjadi dari keputusan-keputusan kecil yang dilakukan dengan sengaja setiap hari. Orang berdosa dan langsung tutup mata, pang berdosa. Tapi karena kompromi yang dibiarkan setiap hari. Begitu pula dengan disiplin. Disiplin tidak terjadi dalam satu malam. Disiplin terjadi dari keputusan kecil yang kita bangun setiap hari. Saya lagi jatuh bangun, tapi saya coba sama istri saya. Kami lagi disiplin, walaupun seringkali lebih banyak gagalnya. Kalau bisa 1 jam sebelum tidur, kasih mati itu HP. Yang pertama, TikTok ajar kita, nggak baik untuk otak. Yang kedua, 1 jam sebelum tidur, waktu yang sangat berkualitas untuk ngobrol. Jadi saya bilang kasih mati HP, kita cerita-cerita. Kan kalau mau ngobrol-ngobrol tadi tuh, kita ngobrol. Tapi masih sering gagal, lupa. Tapi kami latih diri kita. Sekarang belajar apapun, bangun pagi. Apa yang saudara cari lebih dulu? Tuhan atau HP dulu? Latih dari hal yang kecil. Bangun pagi kalau biasa langsung tak HP. Sekarang kalau bangun pagi duduk, berdoa minimal 1-2 kalimat. Tuhan terima kasih, Tuhan baik. Kalau ada pilihan, latih diri kita untuk utamakan Tuhan dulu. Kalau ada ajak kita, ayo kita morning run. Kalau morning run bisa aja tapi ibadah kah dulu. Ya biarpun afternoon run ya. Yang penting ibadah kah dulu. Kalau mau pergi mall boleh nak, ayo kita pergi mall, papa juga suka pergi di mall. Tapi ibadah dulu nak. Mau pergi liburan, boleh pergi liburan. Tapi kita ibadah dulu. Latih kok. Dilatih, harus dilatih. Utamakan Tuhan lebih dari segalanya. Mau ambil keputusan di bisnis, boleh kita pintar, kita punya banyak pengalaman. Tapi tanya Tuhan dulu. Andalkan Tuhan dulu. Latihan-latihan kecil yang dilakukan setiap hari itu membentuk gaya hidup. Kita terbiasa dan terlatih disiplin selalu mengutamakan Tuhan. Saya percaya ini penting. Kasih selalu memberi prioritas. Latih diri untuk selalu mengutamakan Tuhan. Next slide. Selalu ada alasan untuk apa yang kita anggap tidak penting. Tapi selalu ada jalan untuk apa yang kita anggap penting. Kalau kita nggak anggap penting selalu ada alasan. Saya dulu minta maaf, bertobat juga. Saya lebih merasa pelayanan pekerjaan lebih penting. Tidak tanpa sengaja. Daripada kualitas hubungan dengan keluarga. Saya dari pagi di kantor, sampai sore pulang, kadang cool. Kadang seharian saya bisa tinggalkan istri, bisa tinggalkan anak. Kalau istri bilang, bawa kopi itu Elijah pergi di jalan. Saya bilang, enggak bisa, masih banyak kerjaku. Selalu ada alasan untuk apa yang kita tidak anggap penting. Tapi kalau kita anggap itu penting, akan selalu ada jalan. Sekarang saya mulai atur dengan JJ. Seminggu sekali quality time, harus ada waktu suami istri sama anak. Seminggu sekali saya nggak ngobrol sama dia, tapi saya disiplin diri saya. Pasti dia berasa. Sudah berapa bulan setiap minggu sekali saya ada waktu dengan Elijah berdua. Saya disiplin diri saya. Nah, kalau kita dengan Tuhan tidak disiplin dengan sengaja, saudara berharap pertumbuhan apa?
Saudara-saudara bilang, susah waktunya tidak ketemu. Susah, tidak ada kesempatannya. Selalu ada jalan bagi apa yang kita anggap penting, katakan amin. Kalau saudara bilang, pagi sekali Kak masuk kerja, bangun lebih pagi. Malam sekali Kak pulang kerja, istirahat lebih larut. Saudara yang tahu bagaimana saudara bisa taruh disiplin buat saudara. Tapi percayalah, kalau saudara anggap itu penting, saudara akan cari jalannya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, disiplin apa yang saudara lakukan? Disiplin membuat waktu. Waktu untuk Tuhan itu gak bisa disisahkan karena pasti gak ada. Gak bisa disisihkan karena pasti habis. Tapi harus dibuat dengan sengaja. Waktu-waktu berkualitas saudara dengan Tuhan. Ini apa yang saya pelajari dalam hubungan. Next slide. Tahukah saudara, bahwa waktu itu adalah mata uang hubungan. Kalau saudara mau punya hubungan yang berkualitas, saudara hanya bisa bayar bukan pakai uang. Tapi pakai waktu. Saya ulang sekali lagi. Waktu itu mata uang dalam hubungan. Kalau saudara mau punya hubungan yang berkualitas dengan istri, beri waktu lebih banyak. Saudara mau punya hubungan berkualitas dengan anak, beri waktu lebih banyak. Saya punya aku, Pak Ruby selalu ajar begini. Kalau kau ngomong sama istrimu yang penting-penting tonji, berarti hubunganmu sama istrimu tidak terlalu penting. Tapi kalau kau biasakan bahas yang tidak penting, berarti hubunganmu rasa penting. Kita kalau ngomong sama istri lebih sering mana Pak? Yang penting atau yang tidak penting? Mungkin kita pikir, lupa kapan terakhir saya ngobrol. Tapi kalau kita anggap itu penting, semua harus bisa kita bahas. Tapi kalau sama JJ sekarang, apapun kita ceritai, bukan ceritai orang. Ceritai saudara. Tapi kita bahas. Tidur lebih lama, kadang ketawa, ketiwi. Saya biasakan untuk dengan sengaja membahas apa yang tidak penting. Karena saya tahu hubungan kami penting. Kasih waktu untuk hubungan saudara. Kalau diskusi saudara dengan istri cuma hal yang penting-penting aja, saya nggak yakin saudara anggap istri saudara cukup penting buat saudara. Dan Tuhan pun begitu. Kalau saudara cuma ambil waktu untuk hal yang penting-penting, kata Kak Mario, kata Evangelis Mario, kalau hadapi masalah tak setiap hari kita sujud syukur. Kalau hadapi susah tak, setiap hari kita cari. Hubungan tidak akan bertumbuh dengan cara itu. Hubungan harus dibuat dengan sengaja, katakan amin. Nah ini kalimatnya bagus, next slide. Kita selalu punya waktu untuk apa yang kita cintai. Masalahnya bukan soal waktu, tapi prioritas. Belajar, saya pun sampai hari ini belajar. Anak-anak muda, kamu tidak terlalu sibuk. Kamu cuma sedikit perlu atur kembali prioritas. Tidak ada hal yang terlalu sibuk. Yang ada adalah hal yang kurang diprioritaskan. Bagi saya sekarang selalu atur ini dengan baik. 1, hubungan dengan Tuhan. 2, hubungan dengan keluarga. Kalau diurut ya, Tuhan itu tidak bisa diurutkan. Dia beyond, di atas segala-galanya. Pasti yang terutama. Tapi kalau diurut, belajar urutkan ini. 1, keluarga. 2, tanggung jawab, pekerjaan, usaha. 3, baru pelayanan. Saya selalu ulang-ulang ini. Jangan korbankan keluarga demi pekerjaan. Jangan korbankan pekerjaan demi pelayanan. Urutannya harus sehat. Jangan dibalik. Ada orang setiap hari di gereja, dia tidak peduli usahanya, dia tidak peduli keluarganya. Pasti celaka. Bukan saya kutuk. Hukumnya begitu. Keluarga, pekerjaan, baru pelayanan. Bukan karena pelayanan tidak penting. Karena saya percaya Tuhan lebih menghargai pribadi saudara lebih daripada apa yang saudara lakukan. Bukan soal waktunya, tapi soal cintanya. Saya percaya kalau saudara belajar mencintai Tuhan, saudara akan buat waktu untuk Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, bagaimana kita bisa melatih diri kita? 1, memilih Tuhan sebelum yang lain. Kalau bisa, cari Tuhan setiap hari sebelum melakukan apa hal yang lain. Jangan tinggalkan ibadah hanya karena kesenangan, hanya karena kepentingan. Latih diri kita cinta Tuhan. Kadang kita rasa, aduh ruginya ada kesempatan. Justru disiplin itu merobek kita punya kenyamanan, betul? Karena kalau nyaman-nyaman aja gak disiplin. Buat waktu dengan Tuhan, jangan disisihkan karena gak akan pernah cukup waktunya. Yang terakhir,
Disiplin hati menikmati Tuhan. Maksudnya apa? Sudah perlu biasakan. Saya terus membiasakan untuk melatih hati saya dipuaskan oleh Tuhan. Next slide. Karena selama saudara tidak puas dengan Tuhan, saudara tidak akan puas dengan apapun. Ada orang yang bilang begini, saya kalau dengar firman tuh mengantuk. Kak, bingung Kak juga, kenapa? Kita saja bingung, apalagi pendeta. Tidak bisa Bu, latih Bu. Latih dengar firman. Biasakan kita mencatat, kalau tidak bisa kita mengerti, kalau melamun kayak begini tiba-tiba kita pikir resep makanan lagi. Catat Bu. Khotbahnya catat Karena kalau kita melongo-melongo begini tiba-tiba kita pikir arisan lagi. Tidak bisa, catat Latih diri kita untuk puas dengan Tuhan. Kalau saudara bilang begini, saya kalau malam minggu tidak pikir nongkrong tuh, tidak bisa Kak. Ikodo. Biar kita nongkrong sambil tikap lilin. Tidak akan pernah puas kalau bukan Tuhan yang puaskan. Ayo latih diri kita untuk hanya dipuaskan oleh Tuhan. Saudara ingat minggu lalu kita belajar, Daud bilang begini, satu hal yang kupinta bukan kemenangan yang dia pinta. Bukan kekuatan yang dia pinta. Bukan kehebatan yang dia pinta. Yang dipinta apa? Diam dalam hadirat. Oh haleluya. Saudara gak ngerti. Mungkin karena saudara belum pernah mencicipi. Tapi latih diri kita untuk mencicipi kenikmatan di dalam Tuhan. Saudara rasa, saya kalau berdoa tuh kadang jam 7 malam doa, jam 5 subuh baru amin. Itu saudara bukan berdoa, saudara didoakan. Tidak bisa sekali Kak saya. Kalau saya baca firman Tuhan, saya mulai dari Kejadian, saya tutup di Wahyu. Tak balik Alkitabnya sendiri. Latih. Alkitab bilang roh pendur tapi daging lemah. Latih daging kita, betul? Cinta tidak bertumbuh dengan sendiri. Harus disengaja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya selesai. Saya tutup dengan doa Daud. Mazmur 86 ayat 11 Daud berdoa begini. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Supaya aku hidup menurut kebenaran. Kebenaran itu bicara apa? Standar. Saudara kalau mau jadi orang percaya, jangan jadi percaya seadanya. Pak Gembala selalu bilang, masuk standar yang lebih tinggi. Jangan cuma kecek-kecek, jangan cuma percaya-percaya aja. Rugi saudara, tiap minggu saudara buang waktu untuk pergi ke gereja, tapi saudara gak dapat apa-apa di gereja, rugi. Saudara setiap hari Jumat datang melayani, tapi saudara pulang kosong, rugi. Kalau mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukan dengan maksimal, dengan standar tertentu. Daud bilang, tuntun aku, tunjuk jalanmu supaya aku hidup dengan standarmu. Nah ini bagus sekali, kalimat terakhir bilang begini. Sama-sama bilang bulatkan. Sama-sama bilang bulatkan. Bukan saya yang bulat, sama-sama bilang bulatkan. Daud bilang begini, bulatkan hatiku Tuhan, untuk takut akan namamu. Kenapa harus dibulatkan? Karena Daud tahu bahwa semua kita punya hati gampang terpecah untuk hal yang lain. Kita harus bulatkan kembali, harus utuhkan kembali bahwa hati kita hanya untuk Tuhan. Katakan amin. Ada satu doa yang saudara bisa latih, yang saya pakai juga untuk setiap hari mendisiplin diri saya. Hamba Tuhan itu tidak mudah. Kami bekerja dengan spiritualitas, tapi juga di tubuh yang daging. Sangat manusiawi. Kalau kita sampaikan firman, tapi kadang mulai khawatir. Manusia, kita masih makan McD sama KFC, ini masih manusia. Tapi saya harus latih diri saya. Kalau saya mulai perasaan saya tidak nyaman melihat pelayanan, melihat jemaat, saya rasa Tuhan, masihkah saya mencintai Tuhan? Atau jangan-jangan saya lebih mencintai pekerjaan ini, pelayanan ini. Jadi ada satu doa yang saya selalu pakai untuk mendisiplin hati saya. Daud berdoa Mazmur 139 ayat 23-24. Terjemahan sederhana. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Ya Allah, selidikilah aku, kenalilah isi hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah semua pikiranku. Lihatlah apakah aku masih ada jalan hidupku yang menyakiti hatimu. Lalu tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini Daud doanya bagus banget. Dia gak suruh uji musuhnya, selidiki musuhnya. Siapa yang dia suruh? Dirinya. Tuhan bilang, dia gak tunggu Tuhan tegur dulu. Kalau di Wahyu, jemaat Efesus ditegur dulu. Kalau Daud, dia mengundang Tuhan. Sama-sama bilang mengundang Tuhan. Pak, Bu, maukah kita mengundang Tuhan setiap hari untuk satu? Kalimat ini baik.
selidiki, sama-sama bilang selidiki. Artinya apa? Menyingkapkan sesuatu yang luput dari pandangan kita. Kita kadang nggak rasa, kita nggak bisa temukan. Tapi kalau Tuhan yang selidiki, tidak akan ada yang terlewatkan. Waktu kita bilang selidiki, jangan-jangan begini. Judulnya cinta pada Tuhan, tapi isinya adalah ambisi pribadi. Judulnya adalah membela kebenaran, tapi isinya adalah ego. Judulnya kasih ngajarin istri, kamu harus begini sayang. Tapi isinya hati yang penuh keangkuhan, berharap untuk dihormati. Bukankah setiap hati kita tidak mudah untuk kita kenali? Itu sebabnya Daud bilang begini, kenali isi hatiku. Maksudnya apa? Jangan ukur apa yang saudara lakukan dari apa yang saudara buat saja. Tapi izinkan Tuhan ukur dari motivasi hati saudara. Kita melayani hari ini karena apa? Apakah karena kita mencintai Tuhan? Yang ketiga, ujilah. Ujilah bicara tentang waktu. Sampai kapan kita terus melakukan ini? Kalau mulai rendang lagi, mulai turun lagi, latih lagi, disiplin lagi. Maka Daud bilang, ketahuilah. Lihatlah, Daud dengan sengaja mengundang Tuhan untuk terus mengobservasi hatinya. Supaya apa? Tidak ada bagian dari jalan hidupku yang menyakiti hatimu. Kenapa Daud bilang begitu? Karena Daud cinta pada Tuhan. Katakan amin. Pak, saya senang kalau usaha saudara diberkati. Tapi saya jauh lebih senang kalau usaha saudara tidak menyakiti hati Tuhan. Bu, saya senang kalau tabungan saudara bertambah. Tapi saya senang kalau tabungan saudara bertambah tanpa menyakiti hati Tuhan. Saya senang gereja ini bertumbuh. Tapi saya jauh lebih senang gereja ini bertumbuh tanpa menyakiti hati Tuhan. Saya senang saudara aktif melayani. Tapi saya senang saudara melayani tanpa punya motivasi yang menyakiti hati Tuhan. Saya nggak bisa tolong saudara bagian itu. Cuma Tuhan yang bisa selidiki hati saudara. Saudara kita bangkit berdiri.